menjadi ajudan dari saudara Ferdi Sambo? Siap Yang Mulia, saya jadi ajudan Pak Efes dari akhir November Yang Mulia. Akhir November Siap Yang Mulia. 2021. 2021. Setelah melakukan serangkaian tes. Siap Yang Mulia. Pangkat saudara? Pangkat saya Barada Yang Mulia. Barada. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota kepolisian? Siap Yang Mulia, waktu pada saat saya bergabung dengan Pak Efes, saya baru genap 2 tahun. Baru genap 2 tahun. Siap Yang Mulia. Ada berapa ajudan yang mendampingi saudara Ferdi Sambo? Siap, ada 8 orang Yang Mulia. Ada 8 orang. Sebutkan semuanya. Siap. Yang pertama ada Bribka Riki, Bribka Matius, Brigadir Daden, Brigadir Almarhum Joshua, Brigadir Romer, Baratu Yogi, Barada Sadam, dan saya sendiri Yang Mulia. Saudara selama menjadi ajudan tugas saudara apa? Siap, saya sebagai driver Yang Mulia. Sebagai driver. Memang dari awal saudara sebagai driver atau ajudan? Siap, dari awal sebagai driver Yang Mulia. Dari awal sebagai driver. Di dalam rangkaian itu di antara 8 ajudan tadi, siapa saja yang menjadi driver selain saudara? Siap, ada Baratu Yogi dan Sadam Yang Mulia. Saudara Yogi dan Sadam. Siap Yang Mulia. Kalau Daden? Daden ajudan Yang Mulia. Ajudan. Bukan driver ya? Siap, bukan Yang Mulia. Selama menjadi ajudan atau driver dari saudara Ferdi Sambo, bagaimana sistem kerjanya? Siap Yang Mulia. Jadi waktu awal kami seminggu Yang Mulia. Seminggu naik piket, itu 2 orang, 1 ajudan, 1 driver yang mendampingi. Seminggu naik piket, seminggu lepas dinas, seminggu standby di kediaman Yang Mulia. Oke. Jadi seminggu lepas piket? Siap Yang Mulia. Kalau lepas piket itu ngapain saja tugas saudara? Siap, balik ke kosan Yang Mulia. Enggak bertugas sama sekali? Tidak Yang Mulia. Saudara kos di mana? Tinggal Siap, di Cikeas Yang Mulia. Di Cikeas. Kemudian saudara kenal dengan korban itu sejak kapan? Sejak saya gabung dengan Pak Efes Yang Mulia. Kenal dengan korban sejak bergabung dengan saudara FS. Kemudian saudara tahu selama ini korban itu ditempatkan di mana? Mohon izin Yang Mulia, jadi semenjak kami 4 orang bergabung dari Brimob Yang Mulia. Ya. Saya, Romer, Yogi, dan Sadam. Kami gabung akhir November itu, korban sudah sebagai ajudannya Ibu Yang Mulia, di Saguling. Dari bulan November saat saudara masuk, korban sudah menjadi ajudan Ibu? Siap Yang Mulia, jadi pas kami masuk kami tahu dia ajudannya Ibu. Ajudan atau ajudannya FS yang diperbantukan ke Ibu? Setahu saya ajudan Ibu Yang Mulia. Ajudan Ibu. Tahu dari mana saudara bahwa dia sebagai ajudan Ibu? Karena dia menjelaskan tentang jadi pada saat kami masuk pertama kali, kami bertanya Yang Mulia, oh abang ini tugasnya sebagai apa, abang ini sebagai apa. Di situ dijelaskan bahwa Bang Riki tugasnya di Magelang, yang naik piket itu hanya Daden dan Matius, baru ada Bang Yos itu sebagai ajudannya Ibu Yang Mulia. Selain Yosua, siapa lagi yang ajudannya Ibu? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Tadi kan kalau saudara kan tadi punya waktu untuk istirahat seminggu piket. Nah, bagaimana kalau misalnya dia pas lepas piket? Izin Yang Mulia, dari awal kami masuk, almarhum tidak pernah lepas piket Yang Mulia, tidak ada lepas piket. Oh. Cuma pernah sempat cuti Yang Mulia di bulan Desember. Jadi almarhum lebih banyak tugasnya ketimbang saudara? Siap Yang Mulia, karena di kediaman Yang Mulia. Jadi tidak pernah almarhum mendapat kecuali cuti, selain cuti almarhum tetap menempel pada Tetap menempel Yang Mulia. Terus apakah saudara, nah
almarhum kan tinggal, saudara bilang katanya tinggal di Saguling. Siap yang mulia. Apakah saudara tahu selain almarhum siapa lagi yang tinggal di Saguling? Izin yang mulia, ajudan atau keluarga yang mulia? Atau Ajudan. untuk ajudan bergantian yang mulia. Siapa saja bergantian, maksudnya bisa dijelaskan? Jadi izin yang mulia. Jadi tadi saya jelaskan ada naik piket, lepas piket, dan standby. Ketika standby itu yang salah satu, kan 2 orang yang standby yang Ya. mulia. Salah satunya standby di kediaman Saguling, satunya standby di kediaman Bangka yang mulia. Kediaman di kediaman mana? Bangka yang mulia. Marga. Jalan Bangka yang mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap yang mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap yang mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka yang mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu yang mulia selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka yang mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap yang mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap biasanya sampai besoknya yang mulia, sampai dinas lagi yang mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap, yang Jadi saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau Siap, di yang mulia. Saguling, Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling yang mulia, ibadah pagi. kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia, Oh, sampai kalau Seninnya yang mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap yang mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat yang mulia. Apakah setiap hari di swab? Biasanya pulang kantor pasti di swab yang mulia. Siapa yang melakukan swab? Dari ART sendiri yang mulia. Oh, ART sendiri. Siap yang mulia. Kalau di Bangka siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara FS? Bergantian biasanya Om Somad yang menyiapkan atau biasa ajudan yang standby di Bangka yang menyiapkan. Memang protokol kesehatannya memang seperti itu. Siap yang mulia. Setiap kali pulang saudara FS selalu di swab. Siap betul yang mulia. Swab antigen yang mulia, bukan Swab PCR. antigen, ya, Siap. tahu. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Siap FS. yang mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Ya. Berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik piket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap yang mulia. Jadi saudara FS ini selalu tinggal itu. Saudara tadi mengatakan saudara FS sering pulang malam. Jam berapa biasa pulang malam? Siap biasanya jam 9 ke atas yang mulia. Pernah juga subuh yang mulia. Jam 9 ke atas. Boleh diceritakan apa kegiatan saudara FS di luar kalau sampai pulang malam atau subuh? Siap yang mulia. Biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau yang mulia di kantor dan kami disuruh menunggu di kantor yang mulia. Oh,
jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, Yang Mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya, Siap, Yang Mulia. baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap, Yang Mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor, para ajudan tinggal di kantor. Siap, Yang Mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban? Setahu saya baik, Yang Mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap, Yang Mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan, Yang Mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah, Yang Mulia. Kenapa? Biasanya di mobil, Yang Mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil, biasanya beliau agak marah, Yang Mulia. Kenapa? Karena takut sambar, Yang Mulia. Hah? Takut kesambar, Yang Mulia. Takut kesambar? Siap, Yang Mulia. Maksudnya mobil kami takut nyenggol motor, Yang Mulia. Oh, jadi nggak boleh terlalu dekat dengan motor? Siap, betul, Yang Mulia. Di situ saudara FS marah sama saudara? Siap, Yang Mulia. Pada waktu kejadian di Magelang, saudara lagi lepas piket atau bagaimana? Mohon izin, Yang Mulia, dapat saya jelaskan. Jadi 1 bulan terakhir sebelum kejadian, Yang Mulia, saya itu sudah diperintahkan untuk standby di kediaman Saguling. Di situ ada saya, Matius, dan almarhum Yosua. Oke. Jadi kami bertiga ini yang standby di kediaman Saguling, Yang Mulia. Yang naik piket itu cuma Daden, Romer, Sadam. Itu saja, Yang Mulia. Alasannya? Saya tidak tahu juga, Yang Mulia. Sebulan terakhir. Sebulan terakhir, betul, Yang Mulia. Kalau saudara Riki ini memang standby-nya di Magelang, Siap, betul, di Magelang, Yang Mulia. khusus mengawal anaknya. Khusus mengawal anak. Sejak kapan yang saudara ketahui? Izin dari Sejak semenjak kami masuk, Yang Mulia. Saat saudara masuk, saudara Riki sudah ada di Sudah di Magelang, Yang Mulia. Apa tugasnya Riki? Menjaga anak-anak, Yang Mulia, karena anak-anak bapak kan ada di sekolah, Yang Mulia. Jadi kalau ada kebutuhan biasa Bang Riki yang ngantar, Yang Mulia. Oke. Terus anaknya saudara FS ini berapa yang sekolah di Magelang? Jadi waktu sebelum kejadian itu, jauh-jauh sebelum waktu kami pertama masuk, cuma 1 orang, Yang Mulia. Nah, nanti tanggal 2 Juli itu kami ngantar anaknya yang nomor 3. Baru masuk? Siap, Yang Mulia, baru masuk. Oh, baru masuk sekolah Taruna Nusantara? Siap, betul, Yang Mulia. Kakaknya sudah masuk duluan? Sudah masuk duluan, Yang Mulia. Anak nomor berapa yang sekolah di Magelang awalnya? Anak nomor 2, Yang Mulia. Anak nomor 2. Selain saudara Riki, siapa lagi yang bertugas untuk mengawal anak nomor 2? Dulu cuma Bang Riki sendiri, Yang Mulia. Oke. Terus pada saat tahun ini pas puasa, seingat saya, Yang Mulia, itu Puasa tahun ini? Siap, Yang Berarti Mulia. bulan Mei ya? April Mei? Siap, Yang Mulia. Puasa sampai Lebaran itu saya untuk pertama kalinya ketemu dengan Om Kuat. Nah, itu habis ketemu 2-3 hari sebelum, kemudian Om Kuat berangkat ke Magelang untuk tinggal di sana bersama Bang Riki, Yang Mulia. Pada saat saudara masuk menjadi ajudan, saudara sering melihat Kuat? Tidak pernah, Yang Mulia. Tidak pernah. Siap. Jadi saudara tidak kenal? Kenalnya nanti pada saat puasa itu, Yang Mulia. Oh, kenalnya pada saat puasa. Jadi Siap, dari Yang Mulia. bulan November sampai bulan puasa, bulan April Mei itu saudara tidak pernah melihat keberadaan Kuat? Siap, betul, Yang Mulia. Pada saat saudara kenal, bagaimana? Apa yang saudara tahu dari saudara Kuat ini? Izin, Yang Mulia, setahu saya beliau ART-nya, mantan drivernya Bapak dulu, udah semenjak tahun 2000 berapa saya kurang tahu, tapi sudah lama, Yang Mulia. Ya.
Dan ada sempat kena COVID, pulang ke kampung, nanti balik pada saat itu lagi yang mulia. Pulang kampungnya pas puasa itu? Bukan yang mulia, pulang kampung udah. Oh enggak, maksudnya pulang balik lagi ke siap balik Jalan lagi Bangka? ke Saguling itu pada Oh, ke saat puasa. Saguling. Pada saat puasa. Siap yang mulia. Dan saudara FS sama saudara PC menerima? Kalau Menerima nggak salah kehadiran? itu perintah dari Pak FS juga yang mulia. Untuk Om Kuat balik maksudnya yang mulia. Oh, perintah dari saudara FS untuk saudara Kuat agar balik. Siap yang mulia. Tahu dari mana saudara kalau misalnya saudara FS yang memerintahkan supaya... Jadi pada saat itu saya yang naik piket yang mulia. Ya. Dan saya sempat ngobrol sama Arianto, stafnya Pak FS yang di kantor itu. Ya. Dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia. Dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia. Sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena COVID ada alasan apa saudara Kuat sampai dia baru muncul? Siap, saya tidak pernah dengar sih yang mulia. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah yang mulia. Jadi pada waktu puasa sampai lebaran itu sekitar bulan puasa saudara Kuat baru datang masuk bergabung. Betul yang mulia. Sempat berapa lama tinggal di Saguling? Tidak lama yang mulia. Langsung cuma mungkin beberapa hari, habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Di Magelang dia berdua dengan saudara Riki. Siap yang mulia. Jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara? Tidak yang mulia, tidak. Dari bulan puasa sampai dia masuk, dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta, seberapa sering dia ke Jakarta? Baru itu yang mulia. Baru bulan Juli kemarin? Siap yang mulia. Oke. Kalau saudara Putri, apakah saudara Putri dan saudara PC apakah sering pergi ke Magelang? Ada sempat beberapa kali yang mulia. Yang semenjak saudara ikut Siap, yang mendampingi mulia. saudara FS? Mungkin ada sekitar 2-3 kali yang mulia ke Magelang. 2-3 kali ke Magelang? Siap yang mulia. Apakah saudara mereka berdua atau sendiri-sendiri? Biasanya cuma sama almarhum dan Prayogi yang mulia. Oh, antara Serta Susi yang mulia. siapa saja yang pergi? Apakah saudara FS dan PC atau saudara FS sendiri, saudara PC sendiri? Ibu PC sendiri yang mulia. Oh, cuman saudara PC Siap, sendiri, yang mulia. didampingi saudara Joshua dan Yogi yang mulia. saudara Yogi. Kan saudara tadi bilang 2-3 kali. Biasanya kalau nginep di sana berapa hari? Tidak menentu sih yang mulia. Maksudnya tidak menentu? Ada yang sampai 3 hari, ada yang 4 hari. 3 hari, 4 hari. Terus tadi saudara mengatakan bahwa sebulan sebelum kejadian saudara lebih sering ditempatkan bersama saudara siapa saja tadi? Bang Yos dan Matius yang mulia. Saudara Matius. Kalau Yosua kan memang almarhum sudah tinggal di sana. Siap yang mulia. Saudara lebih sering dengan saudara Matius ditempatkan Di Saguling. walaupun saudara tetap mendampingi saudara FS. Tidak yang mulia. Pada saat sudah di Saguling tidak mendampingi lagi yang mulia. Terus apa kegiatan saudara? Cuma standby di kediaman aja yang mulia. Oh, standby. Kurang Siap. lebih berapa lama? Sebulan itu? Ada hampir sebulan yang mulia. Jadi saudara cuma dampingi saudara PC saja atau Tidak mendampingi Ibu PC, cuma dijaga kediaman yang mulia. oh jaga kediaman saja selama sebulan itu? Siap yang mulia. Dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling, apakah saudara PC, bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC? Biasanya pagi, jalan pagi saja yang mulia. Bukan, maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban atau Selalu bagaimana? didampingi yang mulia. Korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver? Merangkap yang mulia. Oh, merangkap. Siap. Tidak ada driver khusus saudara PC. Tidak ada yang mulia. Jadi korban driver sekaligus Ajudan yang ajudan. mulia, siap. Jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja
Siap, Tidak Yang ada Mulia. orang lain yang mendampingi. Tidak ada Yang Mulia. Walaupun ada saudara dan saudara Matius Yang Mulia. Matius. Tidak ada. Tidak ada Yang Mulia. Apa alasannya? Saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling? Siap, tidak tahu Yang Mulia. Pada waktu sebelum kejadian di Magelang, apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua? Siap Yang Mulia. Jadi pada waktu bulan Juni Yang Mulia, itu saya mohon izin, saya agak lupa tanggal-tanggalnya, Ya. tanggal tepatnya. Saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau nggak salah Yang Mulia. Saya sempat naik piket bersama dengan almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum. Nah, jadi setelah kita naik piket, saya sempat lepas dinas juga. Habis lepas dinas saya balik lagi standby di Saguling. Pada saat standby Saguling itu ada kejadian Yang Mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2 bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil Yang Mulia. Habis itu ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah, jadi kami jalan Yang Mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman Yang Mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih, kita biasa komunikasi lewat HT Yang Mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang, ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang Yang Mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka Yang Mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan Yang Mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Udah masuk semua, turun. Baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian Yang Mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam Yang Mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga Yang Mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga Yang Mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben Yang Mulia, rekannya Bapak Yang Mulia. Oh siap Bang. Nah tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah jadi yang tunggu kan ada 2 pintu Yang Mulia. Pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security, sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin Yang Mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alphonse bilang, saya bilang Alphonse, Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan Yang Mulia. Saya tidak kenal Yang Mulia. Nangis dia Yang Mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah.
Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia. Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siap yang tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap, tidak lama bersama putrinya. siap yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben yang mulia. Ko Elben. Siap. Ko Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap yang mulia. Sejak saat itu saudara FS yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling, Siap yang mulia. Lebih sering di Saguling. lebih sering di Saguling. Cuman peristiwa itu saja. Siap yang mulia. Terus mengenai kegiatan mau ke Magelang itu direncanakan sejak kapan? Dari tanggal 1 yang mulia. Dari tanggal 1. Tanggal 1 itu kebetulan hari Bayangkara yang mulia. Ya. Jadi kami ada sempat perayaan di kediaman di Saguling. Ada ajudan hanya 7 orang yang ada karena Matius pada saat itu sudah cuti duluan pulang ke Papua. Baru cuma 7 orang kami rayakan HUT Bayangkara, ada sempat makan tumpeng juga sama-sama. Baru di situ Bapak nyampaikan bahwa besok nanti tanggal 2 kamu dampingi Ibu ke Magelang ya. Dibilang ke saya, ada rame-rame yang mulia. Dibilang nanti kamu dampingi Ibu ke Magelang, sekalian kamu belajar-belajar sama Ricky apa tugas dan tanggung jawabmu, apa tugas dan tanggung jawabnya Ricky pada saat di Magelang. Kamu belajar-belajar karena Ricky mau persiapan sekolah tahun depan bulan Januari yang mulia. Jadi rencananya saya yang mau gantikan Ricky di sana yang mulia. Oh, saudara sekaligus belajar. Jadi saudara sudah dikasih warning kalau misalnya saudara belajar karena untuk menggantikan posisinya Ricky. Siap betul yang mulia. Itu terus kapan saudara berangkat ke Magelang? Tanggal 2 yang mulia. Tanggal 2. Siapa saja saudara berangkat? Itu ada 2 mobil yang mulia. Pertama mobil Patwal, 2 orang di dalam, Bang Galang sama Bang Novi yang bawa Patwal. Baru di mobil kedua saya yang bawa mobil Lexus LM itu. Baru di samping kiri Bang Yos, di belakang Ibu, di samping kiri Mbak Datia, dan di belakang lagi ada Susi. Berlima lah saudara pergi, Siap yang mulia. termasuk saudara. Tiba di Magelang jam berapa? Jadi kami berangkat sekitar jam 2:30 yang mungkin yang mulia. Saya 2:30 sore. siap yang mulia. Sampai di sana agak malam yang mulia, sudah jam 10. Jam 10. Siap. Sebelum sampai di sana ada yang saya tanyakan mengenai kedekatan antara korban dengan saudara PC, itu seberapa dekat yang saudara tahu? Dekat yang mulia. Tahu dari mana saudara tahu dekat? Karena saya juga standby di Saguling yang mulia. Ya. Maksudnya begini, dekatnya seberapa dekat? Artinya begini, nanti ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan itu. Seberapa dekat? Artinya dekat itu, kalau di dalam keterangannya terdakwa kemarin bahwa dia dekat dengan para ajudan. Dekat memang sama para ajudan. Artinya suka bercanda, Siap yang mulia. suka itu semuanya. Saudara PC seperti itu Siap, kedekatannya. betul yang mulia. Oke. Lanjut di Magelang tadi saudara tiba sekitar jam 9 malam. Sebelum tiba ada sempat berhenti yang mulia di rest area untuk gantian yang bawa mobil almarhum. Oke. Jadi sampai di Magelang itu ada Om Kuat di sana yang nyambut. Oke. Bersama ada berapa orang anggota polisi, saya kurang tahu juga yang mulia siapa itu. Nyambut datang, masukin barang, turunin barang semua, habis itu lanjut istirahat. Ada sempat makan dulu baru lanjut istirahat yang mulia.
Tiba di Magelang jam berapa? Sekitar jam 10 yang mulia. Itu hari apa itu? Tanggal 2? 2 hari Sabtu kalau tidak salah yang Hari mulia. Sabtu tiba. Terus apa kegiatannya malam itu? Pada saat tanggal 2 yang mulia. Langsung istirahat yang mulia. Langsung istirahat. Siap. Jadi kalian berlima masuk ke, kamu tinggal di rumah di Magelang ada berapa kamar? Saya baru cuma sekali saja waktu di Magelang itu, saya cuma sekali saja naik ke lantai 2, jadi saya tidak tahu mengetahui pasti di lantai 2 ada berapa kamar yang mulia. Di bawah? Tapi di bawah ada 2 kamar yang mulia. Satu Di kamar. bawah ada 2 kamar. Siap yang mulia. Kamar yang pertama ditempati ajudan yang mulia, Bang Riki yang mulia. saudara Riki. Siap. Terus Baru ada kamar yang di samping itu, yang belakang lewat jalannya masuk lewat garasi, itu ada kamar Om Kuat yang mulia. kamarnya Kuat di situ. Siap yang mulia. Kemudian, Sudah itu aja saya yang mulia. nah saudara tinggal di mana sama? Saya di kamar ajudan yang mulia. Saudara tinggal bersama? Tidur di kamar ajudan bersama almarhum yang mulia. Bersama almarhum. Siap. Terus Susi tidur di mana? Susi di kamarnya Om Kuat yang mulia. Lah, tidur sama Kuat maksudnya? Tidak yang mulia. Jadi Om Kuat ngalas di carport bagian dalam di depan TV yang mulia. Oh, oke. Terus ibu di atas? Ibu di atas yang mulia. Sama anaknya? Sama anaknya yang mulia. Oke, itu hari Sabtu. Hari Minggu apa kegiatannya? Hari Minggu kegiatan di rumah saja yang mulia, tapi ada sempat keluar-keluar, paling cuma beli-beli ke warung, cuma saja ke warung yang mulia. Anaknya itu yang menemani, itu anak nomor berapa? Anak nomor 3 yang mulia. Anak nomor 3 yang mau masuk sekolah. Siap, betul yang mulia. Oke. Dia juga di rumah saja? Di rumah saja yang mulia. Di rumah saja. Hari Minggu tidak ada kegiatan apapun? Tidak ada yang mulia. Nanti malam kalau tidak salah ada sempat Pak Efes sama Bang Daden datang yang mulia. Oke, Minggu malam saudara FS dan saudara Daden tiba. Siap, betul yang mulia. Oke, jam berapa saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Terus Daden tidur di mana? Ngalas juga yang mulia. Oh, di alas juga. Cuman gelar tikar gitu. Siap. Setelah itu apa yang kegiatan hari Senin? Hari Senin, jadi hari Senin itu Mbak Datia ini awal masuk ke sekolah yang mulia. Ya. Jadi pagi hari saya udah siapkan mobil, saya udah tunggu-tunggu perlengkapannya Mbak Datia yang untuk dibawa. Nah di situ kita berunding bilang nanti saya sama Bang Daden aja duluan ke sekolah. Jadi untuk Bapak, Ibu serta Mbak Datia nanti bersama dengan almarhum. Oke. Jadi sekitar jam 10 jam 11 saya mendahului sama Daden ke sekolah Taruna Nusantara yang mulia. Itu membawa barang-barangnya Mbak Datia. Jadi di sana kami tunggu mungkin ada sekitar 1-2 jam, sekitar jam 12 jam 1 sampai jam 1 itu baru datanglah rombongannya almarhum, Mbak Datia, Bapak dan Ibu serta Susi yang mulia. Saudara tetap di rumah? Kami di sekolah yang mulia. Oh, saudara di sekolah. Pagi Siap. itu nganterin ke sekolah. Kami antar barang ke sekolah, baru nunggu standby. Oh, saudara antar barang ke sekolah untuk keperluan di sekolah. Siap, kemudian baru sekitar jam 1 saudara almarhum, terusan saudara FS, PC bersama anaknya dan saudara Susi. Susi yang mulia. Menyusul ke sana. Nyusul ke sana. Kemudian setelah itu sampai di sana ada Daden tidak ikut ya? sama Bang Daden. Oh, sama Daden. Saya Oke. sama Daden. Oke. di sana. Terus Sampai di sana ada kegiatan yang di sekolah yang mulia. Jadi sampai sekitar jam 3 yang mulia. Selesai jam 3 itu Pak Efe sama Bang Daden balik lagi ke Semarang yang mulia. Jadi mereka waktu tanggal 3 itu kan datang dari Semarang yang mulia. Karena di Semarang ada kegiatan HUT Polri yang mulia. Jadi tanggal 4 itu jam 3 balik lagi ke Semarang yang mulia. Oke. Mereka balik, saya, Ibu, almarhum sama Susi pulang ke rumah yang mulia. Oh, jadi saudara FS balik ke Semarang. Siap. Saudara bersama korban. Korban ikut ya? Siap. Korban, Susi dan saudara PC kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jam berapa itu tiba di rumah?
Sekitar jam 3-an yang mulia. Jam 3. Apa kegiatan hari Senin itu? Hari Senin Selain enggak setelah tiba di rumah, apa kegiatan lagi? tanggal 4 malam itu sudah ada kegiatan, sudah nggak ada yang mulia, cuma standby di rumah aja, makan biasa yang mulia. Baru tanggal 4 malam tuh ada sempat ini yang mulia. Saya jadi pada saat itu saya lagi di samping yang mulia. Di tempat samping itu tempat biasa kita duduk, ada depan TV. Jadi lagi santai di situ, tiba-tiba saya dipanggil sama ini Bang Yos almarhum. Cat sini Cat, bantu abang, Bopong mau ngangkat ibu lagi sakit. Jadi saya masuk ke dalam rumah. Oh, tanggal 4 itu. Tanggal 4. Oke, sebelum ke situ, selama saudara di sana, bagaimana kegiatannya saudara Ricky dan saudara Kuat ini? Oh, kami ke sana Bang Riki masih di Jakarta yang mulia. Bagaimana? Kami ke sana Bang Riki masih di Jakarta yang Oh, mulia. saudara Ricky lagi di Jakarta Siap. mengantarkan anak yang pertama itu, Siap. anak kedua. Yang tadi. kedua yang mulia. Saudara Kuat Om Kuat ada di situ. ada di situ. Oke, tanggal 4 malam saudara mengatakan saudara Ricky minta bantuan apa? Saudara Bang apa? Yos, yang Korban minta bantuan saudara untuk Oh, mau bopong ibu ke atas yang mulia. Oh, oke. Itu tiba-tiba atau bagaimana? Tiba-tiba yang mulia. Saat itu saudara ada di tengah, Saya di samping. di samping. Di ruang samping. Memang posisinya bercanda atau bagaimana? Jadi dia keluar dari ruang tengah yang mulia. Langsung ke arah saya, bilang mau Oh, saudara lagi di ruang? di samping yang mulia. Oh, di samping, oke. Baru dia bilang, Cat, sini Cat, bantu abang mau bopong ibu ke atas, ibu lagi sakit. Masuklah kita berdua kan. Sampai dalam sudah ada Om Kuat sama Susi. Oh, oke. Sebelumnya nggak ada? Oh, saudara nggak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Oke. Nah, pada saat masuk, saya merapat dong ke arah ibu. Saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki. Abang Yos sudah maju ke depan. Baru saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas Om, nggak tahu. Baru saya mau coba mau ngangkat, ibu melambaikan tangan yang mulia. Jadi ibu pada saat itu suaranya pelan yang mulia. Oke. Jadi dia nggak ngomong apa, dia cuma lihat ke saya, dia cuma bilang begini. Jadi saya mengartikan itu, oh nggak usah maksudnya mungkin kan yang mulia. Jadi oh nggak jadi deh saya. Nah itu Bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga, nggak mau. Jadi Bang abis itu karena nggak jadi mau ngangkat, ya udah saya keluar lagi yang mulia. Saya tinggalkan mereka di ruang tengah. Itu yang dibilang saudara Susi kemarin itu. Siap yang mulia. Terus posisinya Kuat ngapain? Om Kuat ada sempat ngobrol sama ibu, jadi ibu panggil ibu kan baring yang mulia. Jadi ibu Om Kuat duduk di samping ada sempat ngobrol bisik-bisik lah, saya tidak tahu yang mulia. Bisik-bisik. Nah, saudara Joshua pengen mencoba ngangkat itu. Siap, itu sebelum yang mulia. Oh, sebelumnya pengen ngangkat tapi ada saudara. Ada saya yang mulia. Tapi ibu nepis tangannya Bang Yos, jadi nggak jadi yang mulia. Itu yang dibilang bahwa saudara Susi kemarin bahwa saudara Joshua katanya sempat ketawa-ketawa, maksudnya apa? Waktu mau ngangkat itu. Saya tidak membenarkan itu yang mulia. Bukan maksudnya bercanda waktu itu dengan saudara Susi. Tidak tahu yang mulia. Dengan saudara PC. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi saudara hanya dimintain bantuan mengangkat saudara PC pada saat itu. Kemudian keesokan harinya pergilah ke Jogja. Jadi keesokan harinya sebelum ke Jogja kita ke sekolahan lagi. Jadi pada saat itu masih bisa jenguk siswa yang mulia. Jadi masih bisa dilihat ini, masih bisa dijenguk mampir lah. dulu ke siswa. Jadi kita ke sekolah dulu. Itu yang ke sekolah saya, yang bawa mobil Bang Yos itu, yang bawa mobil Bang Yos, saya di kiri, baru ibu sama Susi di belakang. Kami ke sekolahan, sampai di sekolahan turun kami, Bang Yos parkirin mobil. Di situ saya, ibu sama Susi, jadi ketemu sama Mbak Datia. Habis ketemu itu saya bilang, Bang persiapan Bang, ibu bilang mau balik. Nah pada saat kami udah mau balik, ibu sempat bilang, sempat nelpon dulu yang mulia, sempat nelpon sama Mas Brata. Karena saya tahunya karena dari dengar percakapan, oh ini ke Mas Brata. Baru, oh iya ibu ada sempat bilang kalau nggak salah, oh iya dek nanti ketemu di Jogja aja nih.
Baru ibu bilang setelah habis nutup telepon, ibu bilang ke kami, "Deh nanti langsung ke Jogja ya." Nah itu kaget yang mulia, karena nggak ada persiapan kan yang mau ke sana. Jadi karena nggak tahu ibu sama Bang Yos itu gimana ngobrolnya, sampai akhirnya ibu bilang ya udah kalau gitu ke rumah aja dulu. Jadi kita ke rumah dulu ke Magelang. Nah saya tanya ke Bang Yos, "Bang, ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang?" Nggak tahu Cat, kalau ibu perintah kamu aja Cat yang ikut. Saya bilang, "Oh iya saya tinggal nunggu perintah ibu aja." Baru saya bilang, "Kalau Om Kuat, siapa tahu Om Kuat mau ikut kan?" "Oh nanya aja ke Om Kuat." Pas saya nanya ke Om Kuat bilang Om Kuat juga nggak mau ikut ke Jogja. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Riki serta Mas Brata sama Patwal, 2 orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua. Mereka masuk ke mall yang mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr yang mulia. Jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia. Saya menjaga di mobil yang mulia, jaga mobil 3 mobil itu yang mulia. Mobil Patwal, mobil Lexus itu sama BMW yang mulia. Jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia. Jadi mereka ke dalam, yang Patwal juga ada di sini ya, di sama saya yang mulia. Baru tiba-tiba Bang Yos telepon, "Cat, nanti mau makan dulu," kata ibu, "mau makan dulu. Gantian aja kamu sama Patwal, siapa yang mau jaga, siapa yang mau makan." Saya bilang, "Bang, ini kan Patwal dari Jakarta Bang, ya udah yang Patwal aja duluan makan Bang, saya udah makan juga tadi, saya di ini aja di mobil aja." Jadi yang Patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia. Jalan-jalan lah kalian di mall. Mereka yang mulia. Mereka jalan-jalan. Oke, sepanjang saudara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi, saudara tinggal bersama almarhum. Siap yang mulia. Hubungan saudara dengan almarhum bagaimana? Baik yang mulia. Ada cerita-cerita mengenai almarhum apa? Ada cerita? Dia ngobrol paling seputar ke pekerjaan aja yang mulia. Apa yang diobrolkan? Apalagi kan saudara tidur sekamar dengan korban. Siap yang mulia. Kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol yang mulia. Oh oke, langsung tidur. Biasanya main HP doang yang mulia. Oke. Jarang ngobrol. Kemudian tadi ada yang lupa saya tanya. Saat saudara berangkat, pada saat saudara masuk ke kediaman saudara FS di November itu. Siap ya. Sebelumnya saudara dari Manado itu sudah dipegangin senjata? Waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia. Apa? 6 hour yang mulia. 6 hour. Terus kemudian saudara ketika berangkat ke Jakarta itu saudara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan? Oh saya kesatuan di Cikeas yang mulia. Oh di Cikeas. Oke, di Cikeas dibekali senjata nggak pada waktu mau masuk ke Jadi rumah? pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia berdua. Kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia. Oke. Bilangnya cuma penghadapan dulu. Jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia. Oke. Sudah cuma pakai baju saja yang mulia ke kantornya Pak Efes. Sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia. Jadi setelah diterima langsung ada perintah dari Pak Efes suruh PCR terus isolasi di posko ajudan yang mulia. Oke, terus? Jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan. Jadi ketika masuk ke rumah FS kosongan? Kosong yang mulia. Kosong. Terus kapan saudara mendapatkan senjata? Nah pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia. Saya bilang 2 hari setelahnya atau 3 hari saya bilang, "Bang, ini saya sama Sadam belum ada senpi Bang, gimana Bang?" Dia bilang, "Kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi." Tapi Bang Daden bilang, "Udah Cat, nanti dari Propam aja." Oke. Kemudian saudara mendapat apa senjata? Dari Propam yang mulia. Dari Propam. Siap. Kemarin saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada
syarat-syarat untuk memegang kayak laporan? Memang tidak ada tes sama sekali yang mulia. Memang tidak ada sama Tidak ada, sekali yang mulia. karena saudara anggota BRIMOB. Saya bukan begitu yang mulia, karena mungkin perintah dari Saudara Pak FS juga yang mulia. Jadi pada saat itu saya piket, Pak FS sempat nanya ke saya, Senpi sudah ada, siap belum ada Bapak? Oh iya nanti kasih tahu Pak Cuk. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk, saya bilang, Komandan izin, Komandan Bapak udah tanya berapa kali nih tentang Senpi. Akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa? Jadi kami disuruh ke kantornya Bapak. Nah dikasih ada 2 senjata yang mulia, 1 AS, 1 Glock yang mulia. Masing-masing mendapatkan 2 atau masing-masing 1 yang mulia. saudara pilih? Jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam Ya. yang mulia. Dia senior saya setahun. Jadi dia bilang, Cat, abang yang HS aja ya. Saya, ya udah bang, dia ambil HS. Pertama padahal saya mau pengen milih HS juga, tapi karena dia sudah milih HS, saya ambil Glock yang mulia. Glock berapa? Glock 17 yang mulia. Apa bedanya HS dengan Glock? Perusahaannya saja yang mulia. Hah? Perusahaan saja yang mulia yang beda. Bukan, maksudnya kenapa saudara memilih, kalau keinginan memilih HS, apa bedanya? Karena di BRIMOB lebih kebanyakan pengguna, sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HS yang mulia. Oh, jadi udah terbiasa aja. Siap, yang Glock mulia. bukan menjadi senjata organiknya BRIMOB. Glock organik BRIMOB juga yang mulia, tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HS. Pegangnya yang mulia. HS, Siap. oke. Jadi setiap ajudan diberikan 1 senjata. Siap, betul yang mulia. Itu senjata memang dari Propam ya, bukan senjata pribadi, Bukan yang mulia, dari kantor yang mulia. dari kantor. Yang saudara tahu, setiap ajudan memang mendapatkan 1 senjata. Setahu saya begitu yang mulia. Coba saudara ceritakan, 8 ajudan itu senjatanya apa saja? Baik yang mulia. Jadi pertama saya Glock 17 yang mulia, Sadam HS yang mulia, baru almarhum Bang Yos HS juga, Romer Glock 17, baru Yogi Six Hour, baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia. Untuk Bang Riki, Bang Daden saya kurang tahu yang mulia. Tidak ngamatin, Siapa yang mulia? tidak mengamati. Siap, tidak mengamati yang mulia. Oke. Terus selain senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia. Itu yang menempel di mobilnya Bapak. Oke. Kalau untuk di mobil Ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. Six Siap. Hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang. Laras panjang yang mulia. Oh, laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya? Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Tapi setahu saya ya, begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya. Ibu. Iya. Siap yang mulia. Selalu. Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa 2 senjata. Bawa 2 senjata yang mulia. 1 Steyr, 1 HS. HS-nya yang mulia. Terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada 3 senjata. 3 yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Oke. Jadi tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel di situ, di depannya Pak FS. Baru ada keyboard di kopelnya Pak FS. Baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada. Selalu ya. Setiap hari.
Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada. Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel, yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Jadi selalu ada 3 senjata itu ya? Siap yang mulia. Di samping juga senjata seks over laras panjang tadi ya? Di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia. Oh, ada amunisi juga? Ada yang mulia, tas amunisi banyak yang mulia. Oh, nggak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas? Tidak sih yang mulia. Oke, saudara, jadi pada waktu di Jogja saudara tetap bertahan di mobil karena ada senjata Steyr tadi? Betul yang mulia. Kemudian pulang jam berapa dari Jogja? Malam yang mulia. Malam. Tiba di Magelang jam? Masih Saya tidak tahu, lupa yang mulia untuk jamnya. Itu tanggal 5 ya, jadi masih tanggal 5. Langsung pulang langsung sampai istirahat? Langsung bersih-bersih dulu yang mulia. Bersih-bersih. Kan saudara Riki sudah bergabung? Siap yang mulia. Tinggal di mana dia, tidur di mana dia? Sama dengan Om Kuat juga yang mulia, Ngalas juga. Oh, Ngalas juga. Karena kamar sudah ditempati oleh saudara Joshua Saya sama dan saudara Bang ya? Yos, siap. Waktu itu terus anaknya saudara PC langsung sekolah atau masih tinggal di Magelang waktu itu? Kalau tidak salah pada tanggal 6-nya yang mulia diantarkan. Oh, besok paginya baru diantarkan. Siap, betul, tanggal ya. 6. Tanggal 6 saudara FS datang juga? Datang nanti malam yang mulia. Oh, malam. Nah, dia diantarkan pada jam berapa masuk sekolah? Oh, pagi kalau saya. Pagi. Tanggal 6 apa kegiatannya? Coba ceritakan. Jadi tanggal 6 itu yang ngantar kebetulan bukan saya yang mulia. Jadi saya hanya di kediaman, jadi saya tidak tahu teknisnya ke sekolah gimana. Nah, pada malam maghrib atau maghrib kalau tidak salah yang mulia, karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efes sama Bang Nadine pulang ke Magelang. Baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini yang mulia, Pak Efes ada video call dengan almarhum yang mulia. No. Video call. Tanggal 6 yang mulia. Taunya saudara waktu di kamar? Saya di samping yang mulia. Oke. Jadi almarhum bilang ini chat mau ada surprise nanti malam katanya. Surprise apa Bang? Buat ibu soalnya besok ulang tahunnya bapak sama ibu, ulang tahun pernikahan. Saya bilang kok terus abang udah pesen? Iya nih cari udah cari-cari ini tumpeng sama apa udah dapat tapi kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat dia bilang. Saya bilang ya udah Bang yang ada aja, orang di Magelang juga kok Bang. Jadi pada saat Bang Daden sama bapak pulang itu saya tidak tahu jam berapa itu Bang Daden sama almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu yang mulia, kue sama tumpeng. Nah malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja yang mulia. Ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya. Karena orang-orang yang lama juga tahu, jadi saya tidak mencari tahu lagi. Jadi ada bertiga mereka duduk di dalam itu, bapak, ibu sama ada rekannya bapak itu duduk di dalam. Sampai malam sampai pas itu yang mulia, pas perayaan itu yang mulia, surprise. Oh, ikut juga dia? Ikut juga yang mulia. Ikut disuapin juga? Kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia. Tetapi kalau kami semua disuapin yang mulia. Semua ajudan dan ART disuapin? Disuapin. Oleh saudara PC dan saudara FS? Siap, betul yang mulia. Acara berarti itu 7 dini hari ya? Jam 7 dini hari. 7 dini hari perayaan itu? Siap yang mulia. Anaknya udah masuk sekolah tadi kan? Sudah masuk. Ceritakan. Oke, sepanjang ini kan saudara Riki sudah ada, saudara Kuat ada. Sepanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu pernah nggak saudara melihat antara Riki atau Riki atau Kuat ini kayak beradu argumen dengan saudara Joshua? Tidak yang mulia. Tidak ada. Hubungan mereka biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja yang mulia.
Oke, kemudian tanggal 7 pagi saudara FS dan saudara Daten berangkat ke Magelang, kembali ke Jakarta. Berangkat ke Jogja yang mulia. Oh, ya berangkat ke Jogja, kemudian berangkat Kembali ke Jakarta. Ya, siapa yang ngantar? Itu pakai saya tidak tahu yang antar siapa, tidak kenal yang mulia. Pakai mobil Alphard putih. Oh, pakai Alphard putih. Oke, tanggal 7, coba ceritakan peristiwa tanggal 7 itu apa saja yang terjadi. Jadi tanggal 7 pagi seperti biasa saja yang mulia, bangun pagi, makan, mandi, bersih-bersih diri. Kegiatan seingat saya cuma di rumah yang mulia, saya cuma di rumah. Mungkin kalau keluar cuma ke warung beli rokok atau apa. Baru pada saat malam itu sempat ini yang mulia. Saya lagi di samping yang mulia. Saya lagi di samping. Malam jam berapa? Sekitar maghrib yang mulia. Maghrib. Siap. Saudara sedang di samping. Saya di samping lagi merokok di nonton TV. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mulia. Tapi saudara, jadi yang di rumah saat itu siapa saja? Setahu saya, Bang Yos sama Susi, Ibu. Oke. Saudara Kuat? Itu lagi ini yang mulia lagi keluar sama Bang Riki, tapi saya tidak tahu kemana yang mulia. Kemudian pakai mobil. Saudara lagi merokok. Baru Om Kuat sama Bang Riki balik yang mulia. Saya mereka masuk ke dalam ngobrol-ngobrol apa. Baru saya tanya ke Bang Riki, Bang mau kemana Bang? Oh mau ke sekolah Cat. Nah karena saya kan ditugaskan di sana untuk sekalian belajar yang mulia. Ya. Jadi saya bilang, oh Bang, nanti kalau ke sekolah saya ikut Bang, saya aja yang ikut biar saya tahu teknis kerjanya gimana di sini, mau antarnya gimana masuk ke sekolahnya. Oh ya udah, saya bilang juga ke Om Kuat, Om nanti saya aja yang ikut ke ini ya, ke Tarnus. Oh iya Om. Jadi saya pergi sama Bang Riki sekitar maghrib itu, pergi sama Bang Riki. Ada sempat singgah di rumah makan yang mulia untuk ngambil pesanan makanan. Baru habis itu langsung. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.